Yang pertama, ada kisah dari seorang siswa kelas 5 sekolah dasar di Lebak, Banten yang harus merawat ibunya yang sedang terbaring sakit di rumah. Selain ibunya, ia juga harus merawat adiknya yang masih kecil. Bocah berusia 11 tahun ini mengerjakan berbagai pekerjaan setelah ia pulang sekolah. Nadia Aisyah, siswi kelas 5 SDN 1 Bayah Barat, Kecamatan Bayah, Kabupaten Lebak, Banten, terlihat seperti layaknya siswa di sekolah yang belajar dan bermain bersama teman-teman sebayanya. Aisyah, siswi yang ceria, mudah bergaul dan juga aktif di setiap pelajaran. Namun di usianya yang baru 11 tahun ini, Aisyah sudah dihadapkan dengan beragam rintangan. Aisyah merupakan anak yatim. Ayahnya meninggal dunia saat Aisyah berusia 8 tahun. Ia kini hanya tinggal bersama ibu dan adiknya yang baru berusia 3 tahun. Berbagai pekerjaan rumah harus ia lakukan seusai pulang sekolah, seperti mencuci, memasak, dan membersihkan rumah. Tugas Aisyah tak hanya itu. Karena sejak 1 tahun terakhir, Aisyah berperan layaknya kepala keluarga. Di usia yang sangat muda, ia harus merawat ibunya yang tiba-tiba sakit dan hanya bisa terbaring di kasur. Setelah menyelesaikan pekerjaan rumah, Aisyah mengurus ibunya, memberikan makan, sekaligus merawat dan membersihkan badannya karena sang ibu tidak bisa bergerak dari kasur. Biasanya ibu yang sering ngerawat apa aja? Semuanya suapin, kasih obat, ganti pampers, jadi badannya dialat, mandi, ganti baju, semuanya sama Aisyah. Sama Aisyah. Kalau untuk ini biasanya masak gitu siapa? Ya, Aisyah. Aisyah juga yang masak, nyuci baju juga. Kalau Aisyah setelah dewasa nanti cita-citanya mau jadi apa? Mau jadi dosen, perguruan tinggi. Mau jadi dosen ya, berarti senang lihat ibu guru ngajar gitu ya. Sebelumnya, tak ada yang tahu kehidupan Aisyah di rumahnya. Pihak sekolah mengaku baru tahu saat Aisyah sering terlambat datang ke sekolah dan sering tidak masuk sekolah. Dan saat itulah, wali kelasnya meminta Aisyah untuk menceritakan apa yang sedang terjadi. Saat itulah, Aisyah menceritakan bahwa ia harus merawat ibunya yang sakit dan mengurus kebutuhan rumah seorang diri. Ya, ketika saya mendengar kabar seperti ini, saya terus cepat ke rumah Aisyah ya. Saya ke sana dengan teman-temannya, kami ke sana ternyata ya di sana hanya ada ibunya yang terbaring sama adiknya yang kecil ya. Mungkin mereka cuma bertiga. Nah setelah itu kami koordinasi dengan pihak sekolah, terutama dengan kepala sekolah mengenai keadaan Aisyah. Ya akhirnya kami memberikan pelonggaran pada Aisyah. Silakan selama orang tuanya sakit, silakan urus dulu orang tuanya, adiknya setelah itu silakan sekolah. Yang berapapun nggak apa-apa di sekolah. Aisyah sendiri tidak mengetahui apa yang terjadi pada ibunya, termasuk tidak tahu harus meminta tolong ke siapa untuk dapat menyembuhkan ibunya. Tentunya, Aisyah berharap ada bantuan dari pemerintah yang bisa memberikan fasilitas agar ibunya bisa kembali sehat, sehingga Aisyah yang bercita-cita menjadi dosen dapat tercapai. Yuda Dwi Taruna, Kompas TV, Lebak, Banten.